Insya Allah bersama koalisi ini kita akan songsong perjuangan yang tentu tidak ringan, yang tentu akan banyak tantangan. Sudah menjadi sejarah kita semua, tidak ada perjuangan yang selalu ringan dan tidak ada apa yang disebut prestasi tanpa pengorbanan dan pengabdian. Oleh karena itu saya mengajak sahabat-sahabat semuanya, apakah siap kita menghadapi tantangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Kali ini Lukman Republik hadir dengan sebuah informasi dari dunia hukum dan politik, yaitu kita membahas permasalahan politisasi hukum dan kinerja KPK yang dipertanyakan oleh politisi senior PDIP Masinton Pasaribu. Mengapa permasalahan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja pada era Muhaimin Iskandar tahun 2012 baru diangkat di saat Muhaimin Iskandar mencalonkan sebagai wakil presiden? Yuk kita simak video berikut ini. Beliau diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 3 orang tersangka di Kementerian Tenaga Kerja. Katanya nuansa politiknya sangat kuat Pak, dengan pemeriksaan Tadi sudah dijelaskan. Apa yang dilakukan oleh KPK adalah proses hukum. KPK sangat menjunjung tinggi azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK, profesional, akuntabel, proporsionalitas, menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi tidak ada politik, Pak, ya? Jangan ada membangun opini lain. Ini murni penegakan hukum. Berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Kali ini Lukman Republik hadir dengan sebuah informasi tentang dunia politik dan hukum terkait dengan permasalahan korupsi yang ada di Kementerian Tenaga Kerja pada era kepemimpinan Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar, di mana Ketua KPK menjelaskan bahwasannya permasalahan hukum, permasalahan terkait dengan pemeriksaan Muhaimin Iskandar adalah permasalahan murni hukum. Beliau diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 3 orang tersangka di Kementerian Tenaga Kerja. Katanya nuansa politiknya sangat kuat Pak, dengan pemeriksaan Tadi sudah dijelaskan. Apa yang dilakukan oleh KPK adalah proses hukum. KPK sangat menjunjung tinggi azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK, profesional, akuntabel, proporsionalitas, menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi tidak ada politik, Pak, ya? Jangan ada membangun opini lain. Ini murni penegakan hukum. Namun yang jadi sebuah pertanyaan adalah kenapa permasalahan hukum dan terkait dengan Muhaimin Iskandar dilaksanakan di saat setelah pengumuman Capres dan Cawapres Anies Muhaimin. Padahal permasalahan ini sudah lama, sejak tahun 2012. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar. Mengapa tidak dahulu permasalahan ini diusus? Mengapa menunggu setelah berpuluh tahun permasalahan ini baru diungkap? Berarti kerjaan KPK menurut saya sangat lamban menangani permasalahan korupsi yang ada di Kementerian Tenaga Kerja pada era kepemimpinan Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar. Bagaimana menurut Anda?
Berikut ini pernyataan politisi senior PDIP Masinton Pasaribu mempertanyakan kinerja KPK. Saya ini bukan di barisan pendukung pencalonan Anies dan Caimin, tapi ya saya tidak setuju kalau penegakan hukum kita itu dijadikan seperti mainan politik apapun hari ini. Ya, ini kasus yang sudah lama, tentu semua orang ya mengasumsikan, beranggapan bahwa ini nuansa politiknya sangat tinggi. Pun saya berpandangan demikian. Terlepas mau apapun itu alasan yang dibangun oleh KPK, tapi nuansa politiknya ini menjadi sangat tinggi. Kenapa? Ini kasus 2012. Kenapa kok baru sekarang ketika Mas Gus Muhaimin mendeklarasi diri sebagai calon wakil presiden, kemudian dipanggil ya oleh KPK, apalagi kalau dijadikan tersangka begitu. Nah, tentu penegakan hukum itu untuk keadilan. Kemudian penegakan hukum itu memiliki ajas kepastian hukum. Nah, kalau penegakan hukum kita diadakan seperti ini, ya kepastian hukumnya ya nggak ada. Kasus 2012 kok baru sekarang. Nah, selama ini ngapain gitu kan. Nah, ini yang menurut saya kita tidak boleh tolerir hukum dijadikan alat politik. Itu tidak benar. Itu menentang prinsip-prinsip demokrasi. Penegakan hukum ya penegakan hukum. Itulah namanya supremasi hukum. Ditegakkan, mau langit hendak runtuh, ditegakkan hukum itu. Tetapi kalau ada campur aduk politik di dalam penegakan hukum tadi, itu harus ditentang sama-sama. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.